Perkenalkan, nama saya Leni Nurnita Juniawati. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman saya yang akan memaparkan materi mengenai distribusi sediaan farmasi UDD, ODD, IP, dan WFS. Untuk penyaji 1 akan disampaikan oleh Azifatin Ayah. Penyaji 2 yaitu Marliana Wulandari. Penyaji 3 yaitu Novia Dwi Ratnasari. Penyaji 4 yaitu Novita Anggreni. Penyaji 5 yaitu Nur Faidah. Dan penyaji 6 yaitu Zahrotonisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Baik, untuk penyaji 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Kegiatan distribusi obat adalah proses pemberian perbekalan farmasi secara langsung dari kebutuhan yang disiapkan oleh IFRS sampai obat diberikan kepada perawat, dokter, atau petugas medis yang lain untuk selanjutnya diberikan kepada pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap yang sedang dalam proses terapi. Sistem distribusi obat di rumah sakit dibedakan menjadi 4, yaitu individual prescribing, unit dose dispensing, one daily dose, dan ward floor stock. Distribusi obat yang pertama ialah individual prescribing. Distribusi obat individual prescribing adalah sistem penyampaian obat kepada pasien secara individu sesuai dengan resep dikaji dan disiapkan oleh instalasi farmasi. Tujuannya adalah sebagai acuan langkah-langkah pemberian obat pasien rawat jalan di instalasi farmasi. Kelebihan dan kekurangan distribusi obat individual prescribing. Kelebihan diantaranya yaitu 1. Semua resep dikaji langsung oleh apoteker. Yang kedua, jumlah kesempatan berinteraksi antar tenaga medis sangat cukup. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian yang dekat pada pembekalan di IFRS. Yang keempat, mempermudah penagihan biaya kepada si penderita. Kekurangan dari sistem distribusi obat individual prescribing yaitu 1. Kemungkinan keterlambatan sediaan obat. Kedua, jumlah keutuhan personel di IFRS meningkat. Yang ketiga, memerlukan jumlah perawat dan waktu keperawatan yang banyak untuk menyiapkan obat. Yang keempat, terjadi kesalahan penyiapan obat karena kurang pemeriksaan. Distribusi obat unit dose dispensing atau UDD. UDD adalah suatu sistem distribusi obat ke pasien di mana obat diberikan oleh farmasi ke pasien atau perawat sudah terbagi menjadi dosis sekali konsumsi. UDD merupakan salah satu metode dispensing dan pengendalian obat oleh instalasi farmasi rumah sakit, di mana obat disiapkan dalam kemasan unit tunggal siap konsumsi dan untuk penggunaan tidak lebih dari 24 jam. Obat-obat tersebut didistribusikan atau tersedia pada ruang perawatan pasien setiap waktu. UDD merupakan sistem distribusi yang menyediakan obat dalam bentuk satuan penggunaan. UDD merupakan sistem yang aman dan efisien dalam fasilitas perawatan jangka panjang dan dapat meningkatkan produktivitas perawatan serta menyediakan pemesanan, distribusi, penyimpanan, dan pemberian obat dengan tingkat kesalahan yang kecil. Kelebihan UDD. 1. Pelayanan pemberian obat dilakukan dengan segera dan tepat, disertai dengan informasi obat yang diberikan oleh petugas farmasi. 2. Rasa aman yang lebih tinggi dirasakan pasien terhadap obat-obatan yang langsung diberikan oleh petugas farmasi. 3. Perhatian yang baik oleh petugas farmasi dalam memberikan pelayanan selama perawatan. 4. Penurunan kejadian medication error. 5. Penurunan total biaya terkait pengobatan. 6. Peningkatan kontrol obat secara keseluruhan dan pemantauan penggunaan obat terlarang. 7. Tagihan terkait obat terlarang lebih ketat. 8. Pengurangan persediaan obat-obatan yang berada di area perawatan pasien. Berikut adalah kekurangan sistem UDD. Keterbatasan sistem UDD menurut Barker and Pearson pada tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah frekuensi pengiriman lebih rendah daripada teorinya. Misalnya, seharusnya pengiriman sampai 9 kali per hari berdasarkan waktu minum obat pasien. Namun pada kenyataannya, pengiriman diringkas untuk ditempatkan di keranjang bangsal. Yang kedua,
Kebutuhan pasien akan obat yang bersigma PRN atau bila perlu tidak diberikan terlebih dahulu, namun tergantung oleh kondisi pasien dan dosis awalnya tidak disampaikan secara jelas kepada pasien, sehingga hal ini dapat meningkatkan kelalaian. Yang ketiga, tidak semua dosis dikeluarkan dalam paket dosis satuan yang benar. Misalnya, bentuk sediaan injeksi, salep, tetes mata, dan cairan oral yang lebih susah dilakukan dalam pengukuran dan pengemasannya. Yang selanjutnya adalah membutuhkan tenaga farmasi yang lebih banyak. Yang selanjutnya, membutuhkan ruang khusus untuk penyimpanan obat. Dan yang terakhir adalah membutuhkan peralatan khusus dalam pengemasan. Selanjutnya, ada materi distribusi obat one daily dose atau yang sering dikenal dengan sistem ODD. Sistem ini merupakan pendistribusian pembekalan farmasi di mana pasien mendapat obat yang sudah dipisah-pisah untuk pemakaian sekali pakai. Tetapi obat diserahkan untuk sehari pakai pada pasien. Nah, pada sistem ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ODD ini adalah yang pertama, proses pemberian obat kepada pasien lebih mudah dan cepat. Yang kedua, sistem ODD mendukung pengobatan yang rasional. Yang ketiga, menghindari pemberian obat double. Yang keempat, harganya lebih ekonomis. Untuk kekurangannya adalah satu, membutuhkan SDM yang lebih banyak. Yang kedua, beban kerja instalasi farmasi rumah sakit menjadi berlipat ganda. Yang ketiga, penulisan permintaan obat yang berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah dapat terjadi keterlambatan pembelian obat atau lupa tidak dilanjutkan. Distribusi obat Sistem One Floor Stock atau WFS. WFS adalah kegiatan distribusi sediaan obat yang dilakukan oleh IFRS di ruangan untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara cepat dengan menyediakan obat dan alkes yang sesuai dengan kebutuhan pasien untuk tiap ruangan. Sistem WFS adalah sistem distribusi obat dengan menyimpannya dalam jumlah yang cukup di ruangan, sehingga dapat digunakan dengan segera ketika pasien membutuhkannya. Obat yang didistribusikan dengan sistem WFS adalah obat-obatan emergency kit. Kelebihan sistem WFS, yang pertama, dapat mengatasi keadaan darurat di ruangan. Yang kedua, dapat mengurangi jumlah kebutuhan personil farmasis di IFRS yang diperlukan. Yang ketiga, dapat menghindari kemungkinan adanya pengembalian obat-obatan yang tidak terpakai di IFRS. Kekurangan sistem floor stock. 1. Kesalahan pemberian obat meningkat karena order obat tidak dikaji atau diperiksa ulang oleh apoteker. Penyiapan obat dan konsumsi dilakukan oleh perawat sendiri, sehingga tidak ada pemeriksaan ganda. Yang kedua, meningkatkan persediaan obat di ruang atau setiap pos perawatan, sementara ruang terbatas, sehingga pemantauan atau pengendalian persediaan, mutu, dan waktu kadaluarsa kurang diperhatikan oleh perawat. Akibatnya, terjadi penumpukan stok obat di pos perawatan, penyimpanan tidak teratur, mutu obat cepat turun, dan tanggal kadaluarsa kurang diperhatikan, sehingga sering terjadi sediaan obat yang tidak dipakai karena telah kadaluarsa. Yang ketiga, memperbesar kemungkinan kebocoran obat atau pencurian obat meningkat karena tidak adanya pengawasan dari pihak lain atau farmasis. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan obat karena cara penyimpanan obat yang tidak benar. Yang kelima, meningkatkan kemungkinan diperlukannya modal atau biaya tambahan untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan yang memadai atas obat-obatan yang ada di setiap tempat perawatan pasien. Yang keenam, mengakibatkan diperlukannya tambahan waktu dan beban kerja bagi perawat karena harus menangani obat-obatan selain merawat pasien. Yang ketujuh, meningkatnya bahaya karena kerusakan obat. Baik, materi telah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.